Hai teman-teman semua, ketemu lagi di channel YouTube Mama Mela. Masih tentang kehidupan aku sebagai ibu rumah tangga dalam mengurus suami dan 2 orang anak. Di video kali ini aku mau share kegiatan aku di hari Kamis dari sekitar jam 9.10 sampai ke siang hari. Nah, ini diawali dengan aku bikin sarapan dulu untuk anak aku. Ini aku lagi bikin spaghetti instan. Ini tuh spaghetti yang sisa 1 bungkus lagi. Karena kemarin kan aku beli 2 ya, di video sebelumnya itu aku udah bikin untuk anak aku juga di sore harinya. Dan ini keesokan paginya dia minta lagi si spaghetti ini. Ya udah deh, cus aku bikinin biar dia makan dan dia mau belajar. Karena di minggu ini anak aku lagi ulangan harian. Untuk hari Kamis ini materinya itu seni rupa sama apa ya? Pendidikan Pancasila kalau aku nggak salah ya. Bukan seni rupa deh, bahasa Sunda. Maaf ya, agak lupa sedikit. Dan di video ini tuh dia lagi cerita kejadian pas dia disenggol ya, kesenggol temennya gitu. Terus dia kepleset dan dia jatuh kena ujung meja. Nah, itulah tadi dia lagi cerita kronologinya ya kan. Dan anak aku udah bawa makanannya ke depan, dia sarapan dan lanjut aku mau bikinin bekal. Kan di video sebelumnya tuh aku ada bilang kalau mulai minggu ini anak aku itu di sekolahannya sudah dapat MBG. Jadi hampir setiap hari ya mereka dapat MBG. Tapi di hari pertama apa hari kedua ya? Hari keduanya itu hari Rabu kemarin tuh dia cerita kalau ternyata istirahatnya itu 2 kali di sekolah. Jadi istirahat pertama makan MBG, nah istirahat kedua itu dia ternyata masih lapar. Jadinya ya udah aku bawakan roti bakar aja ya, roti yang sudah ada selainya. Terus tinggal aku bolak-balik di pan aja, dikasihin mentega, udah deh tinggal dibawa aja ke sekolah. Nah, ini aku mau nge-refill minyak dulu, minyak aku sudah habis. Dan tahukah kalian si botol kaca ini itu tuh sudah aku cuci mungkin ada 2 apa 3 minggu. Aku cuci dan belum aku pakai karena dalamnya itu masih basah, masih berembun gitulah. Nah, pernah kan aku jemur di bawah matahari, tapi itu dia nggak kering-kering. Ya udah aku masukin aja. Terus aku diamin aja gitu di tempatnya. Aku pikir embunnya itu akan menguap dan langsung kering, tapi ternyata tuh enggak. Bahkan sampai ini tadi aku mau refill minyak itu botolnya tuh masih basah, jadinya ya udah aku colokin pakai tisu supaya dalamnya itu dia kering gitu ya. Lumayan lah ya udah kering. Dan pas aku pakai untuk masak juga nggak ada yang tampias-tampias gorengnya itu ya. Kalau misalnya masih ada air kan dia masih agak sedikit tampias-tampias kan. Tapi ini puji Tuhannya sih enggak. Kalau botol yang pendek ini awalnya memang juga sama kan, sama-sama botol kaca dan masih berembun, tapi karena lubangnya itu besar jadi gampang aku buat ngelapnya, masukin tisu gitu kan. Jadi sementara pas kemarin botol tingginya itu lagi basah di dalamnya, aku pakai botol yang pendek ini. Ya, kalau botol pendek ini minusnya di tutupnya ini ya, karena gagangnya itu ada di tutupnya. Jadi kalau ngangkat itu harus hati-hati. Aku tuh kalau ngambil botol minyak ini seringnya aku ambil dari badannya daripada gagangnya ya. Kalau aku pegang gagangnya, badannya juga aku pegang karena aku takut ya. Soalnya aku pernah nonton di reels Instagram
orang gitu ya. Pas ngangkat botol minyak itu lepas, terus botolnya jatuh, minyaknya tumpah, mana itu lagi penuh-penuhnya ya kan, aduh sayang banget minyaknya, makanya aku takutnya tumpah itu aja. Nah tapi kalau botol yang besar, yang tinggi itu minusnya satu, lubangnya kan kecil ya kalau kita nge-refill, apalagi kayak aku kan nggak punya corong yang untuk refill minyak itu tuh, nah itu agak susah, suka bleber-bleber, tumpah. Nah sama kalau misalnya habis dicuci dia tuh nggak bisa langsung kering, harus ditunggu lama, atau enggak kalau mau cepet ya harus disodokin pakai tisu gitu kayak yang tadi aku bikin. Terus kalau botol tinggi itu karena botol kaca, jadi kalau diisi minyak full seliter sesuai kapasitasnya, dia tuh bakalan berat. Jadi kayak ya capek aja ngangkatnya. Mungkin ya next nanti aku akan ganti ke botol kaca juga, tapi yang lebih bagus gitu loh, yang apa sih namanya? Aku lupa deh namanya. Tapi ada sih yang udah aku incer. Nah udah selesai cuci piring. Nah ini lanjut aku mau bikin roti bakar kayak yang tadi aku bilang di awal. Ini tuh roti Aoka ya. Kalian ada nggak sih yang suka sama roti ini? Kalau aku sih anak aku doyan ya untuk rasa coklat, susu sama keju. Itu sih yang sering kita beli ya. Dan aku dan anak aku juga sukanya rasa yang tiga itu. Ini tuh praktis, kita nggak perlu lagi kayak beli-beli selai atau beli meses. Itu tuh dia udah ada isiannya. Nah kalau mau bikin roti bakar kayak gini kan tinggal beli blue band aja ya. Kayak aku gini, aku beli blue band yang kecil yang 2000-an. Udah tinggal diolesin terus dibolak-balik di pan kayak gini, selesai. Nanti tuh coklatnya atau isiannya itu dia akan lumer, enak banget. Jadi kayak melting gimana tuh. Nah ini tinggal aku angkat terus aku plating. Ini aku sengaja kasih kotak bekalnya yang besar ya, karena kan nanti mereka dapat MBG. Nah itu kalau misalnya nggak habis MBG-nya bisa dibawa pulang, makanya setiap hari itu disuruh bawa kotak bekal kosong. Dan hari ini anak aku tidak diantar oleh papanya, jadi anak aku sama aku aja. Papanya itu udah pagi-pagi udah jalan karena ada urusan ya kan. Terus ini masih sekitar jam 12 kurang ya, setengah 12 lah ya. Dan masuknya itu kan setengah 1. Nah anak aku tuh tadi bilang kalau dia hari ini piket, dan kalau bisa itu setengah 12 aja mau udah jalan, 11.20 udah berangkat karena aku piket gitu kan. Terus tadinya aku bilang ya udah kalau gitu kamu sendiri aja berangkat, dia nggak mau. Ya dia maunya sama mamanya. Ya udahlah, ngulur-ngulur waktu sampai di jam 12 lewat 5 apa lewat 10 baru kita keluar. Nah aku juga udah berapa hari ya, udah kalau di catatan aku tuh udah sekitar 1 minggu aku jalan santai sekitar 6.000 sampai 7.000 langkah setiap hari selama 1 jam ya. Nah itu aku lakuin kalau anak aku sekolah. Jadi kayak gini kan aku nganterin anak aku, terus aku lanjut jalan yang agak jauh muter, baru aku pulang. Dan ini udah aku lakuin 2 hari berturut-turut. Aku selama aku nganterin anak aku kalau suamiku nggak bisa nganter. Nah ini aku udah selesai kan, tadi aku udah mandi, udah ganti baju. Harusnya mah nggak usah mandi lah ya, cuma aku tadi ngerasa agak gerah aja, nggak enak. Terus aku mandi, ganti baju yang proper, lalu setelah ini kita berangkat. Lihat si anak centil, dia tuh lagi senangnya ngerol rambut ya, ngerol poninya itu. Entahlah apa ini, katanya biar poninya tuh bagus rapi gitu, jadi di roll terus setiap mau pergi ke sekolah. Nah ini aku sudah mau selesai. Untungnya ya selama aku jalan santai siang ini nggak panas yang gimana banget, tapi pas yang hari ini
udah mau deket-deket selesai gitu, udah deket-deket rumah aku, baru deh panas banget. Untungnya aku udah prepare pakai topi, terus pakai sunscreen, lotion juga yang ada. Jadinya ya aman terkendali. Nah, ini aku pakai sepatu dulu, terus anak aku berdoa dulu sebentar. Dan setelah ini kita bareng-bareng berangkat ke sekolah dan aku lanjut olahraga. Aku tuh lagi semangat-semangatnya, bener-bener pas lagi kayak aduh gimana ya, udah apa enggak ya, kayak masih ragu-ragu untuk lanjut. Aku buka TikTok, nah itu tuh lewat gitu loh FYP di aku tuh, orang-orang yang diet, orang-orang yang apa namanya, kasih perubahan di badan mereka diet selama 2 bulan, 3 bulan itu turunnya banyak banget, dan aku tuh makin akhirnya terpacu lagi. Jadinya semangat lagi, yang tadinya udah mulai mau kendor-kendor jadi wah, berapi-api lagi. Bahkan ini ya di video kali ini aku tuh olahraga sampai 2 kali. Nah, ini kan tadinya udah jogging ya. Nah, malamnya itu aku senam aerobik di YouTube-nya Body Fit by Bagus itu ya, yang 47 menit apalah. Itu tuh wah lumayan banget. Tapi aku semangat gitu, seneng. Diet ini tuh bukan cuma untuk turun berat badan, tapi ya, biar lebih sehat aja ya kan. Aku tuh sebesar ini badanku tuh aku sudah merasakan kayak kolesterol, terus kadang-kadang tuh asam urat, terus sering banget kram, sering kecapean, kayak capek lah ya bawa badan sendiri. Nah, ini tuh aku pengen kecilin aja biar kayak dulu lah ya, biar agak-agak ringan, terus juga kan jadi lebih sehat ya badan, lebih fit, lebih bugar. Kan ini juga biar apa? Biar kita bisa sehat terus. Namanya kita usaha ya kan, biar terus sehat, membersamai tumbuh kembang anak-anak. Aku tuh nggak mau banget kalau misalnya aku sakit-sakitan gitu ya, apalagi amit-amit, amit-amit kalau kenapa-napa anak aku masih kecil, karena kelalaian aku sendiri, nggak mau menjaga kesehatan, menjaga badan. Makanya aku usahain banget, dan semoga teman-teman yang punya permasalahan yang sama kayak aku, dengan aku berbagi sedikit apa namanya, pengalaman singkat aku ini, pengalaman yang belum seberapa ini, semoga ada yang terpacu ya, biar semakin sehat kita dan terhindar juga dari penyakit-penyakit yang luar biasa mengerikan ya. Oke deh, sekian udah curhat-curhat aku tentang berat badan, tentang diet, tentang jogging. Nah, ini lanjut lagi ke video. Aku tuh lagi siram-siram di depan kan. Ini tuh kan panas banget ya, kayak kalian lihat tuh di video tuh panas pol. Nah, itu tadi aku lagi siram-siram teras. Terus yang pas bagian kursi-kursi yang lagi disusun tuh kok kayak bau-bau pesing gitu ya. Aku curiga tuh bau pesingnya tikus. Makanya itu tadi aku akhirnya siram, aku ambil sabun colek juga di dalam, aku sikatin. Dan ini udah selesai kerjaan aku. Sebenarnya nanti aku mau masak juga, tapi tidak ada di video kali ini. Oke deh, terima kasih banyak teman-teman yang sudah menonton video aku sampai terakhir. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, salah-salah ucap, atau perkataan aku yang agak belibet. Dan sampai jumpa di video aku selanjutnya. Dadah!